Dengan sebab ini kemudian iblis menjadi sombong dan kafir. Iblis pun dilaknat lantaran satu kedurhakaan sehingga pahala ibadahnya selama 120 tahun hangus hanya lantaran satu kesombongan. Ternyata itulah makna dan maksud tulisan yang dilihat oleh malaikat Israfil di Lauhil Mahfuz, bahwa ada seorang yang telah beribadah selama 120 tahun dan diterima ibadahnya. Namun lantaran satu kedurhakaannya, maka ibadahnya selama 120 tahun itu pun hangus. C. Tahap proses peniupan nyawa. Setelah peristiwa di atas, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Israel untuk memasukkan ruh ke dalam rongga Adam. Malaikat Israel pun memegang ruh tersebut lalu bertanya, "Dari mana saya akan masukkannya ya Allah?" Allah pun menjawab, "Masukkan dari ubun-ubunnya." Begitu malaikat Israel melihat ubun-ubunnya, ternyata ubun-ubunnya kecil sedangkan ruh itu sebesar jasad Adam. Lalu malaikat Israel bertanya lagi, "Bagaimana saya masukkannya ya Allah?" Ubun-ubunnya kecil. Allah pun menjawab, "Paksa dia, karena saya tahu kamu kurang belas kasih. Maka kamu juga saya tugaskan untuk mencabut nyawanya nanti." Maka tak lama kemudian, mulailah malaikat Israel memasukkan ruh tersebut ke jasad Adam melalui ubun-ubun. Setelah ruh itu sampai di mata, Adam pun bisa melihat, dan sesampainya di rongga hidung, maka Adam pun bersin lalu secara spontan nyawa sampai di tenggorokan dan Adam pun membaca, "Alhamdulillah." Maka Allah menjawab, "Yarhamukallah. Untuk itu aku bikin engkau wahai Bapak Muhammad." Ketika ruh sampai di lutut, maka Adam terburu-buru untuk berdiri. Lalu Adam pun ambruk karena di bawah lututnya belum ada ruh. Senada dengan terburu-burunya Adam, Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 37. Artinya, manusia telah dijadikan bertabiat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda azabku. Maka janganlah kamu meminta kepadaku mendatangkannya dengan segera. D. Tahap tinggal di dalam surga. Ketika peniupan ruh telah sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala mengkhitab Adam dengan firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 35. Artinya, "Dan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak, lagi baik di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim." Ketika Adam berada seorang diri di dalam surga dengan fasilitas yang begitu lengkap dan menenangkan, akan tetapi Adam tidak merasa bahagia untuk menikmati fasilitas surga seorang diri. Allah Subhanahu wa taala tahu hal itu, dan memang itu naluri manusia, karena seindah apapun taman atau hotel sebagai tempat tinggal, tetapi tidak ada teman, maka keindahan dan kenikmatan itu akan terasa hambar, apalagi tidak ada lawan jenis. Sebaliknya, bila seorang laki-laki bersama lawan jenis walaupun tinggal di dalam gua yang berada di dasar jurang yang sangat dalam sekalipun, niscaya akan terasa sangat indah. Menyadari hal ini, Allah Subhanahu wa taala sebagai produsen sekaligus desainer tubuh Adam baik secara fisik, jasmani maupun rohani, maka Allah Subhanahu wa taala membuat Nabi Adam tertidur pula. Dan pada saat tidurnya Adam, Allah Subhanahu wa taala mengambil tulang rusuk Nabi Adam yang paling bengkok di bawah. Yang paling bengkok di bawah ketiak kiri sebagai pelindung jantung. Lalu tulang rusuk tersebut dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sosok perempuan. Dan tiba-tiba perempuan itu didudukkan di bawah kaki Nabi Adam. Begitu Nabi Adam bangun dari tidur pulasnya, lalu beliau bertanya, "Apa kamu?" Hawa menjawab, "Saya adalah seperti Anda, menjadi teman Anda." "Apa namamu?" Lanjut Adam, "Saya belum punya nama," jawab Hawa. "Kalau begitu saya namakan kamu Hawa, yang artinya bawah atau tunduk, dengan harapan dan tujuan supaya perempuan tunduk dan patuh kepada laki-laki." Tahap Adam alaihissalam dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun surga diklaim sebagai tempat bersenang-senang yang tidak dilengkapi dengan perangkat hukum, namun tetap saja naluri kemanusiaan tidak membenarkan orang bergaul bebas dengan lawan jenis tanpa ikatan yang sah. Maka Adam alaihissalam dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saksinya adalah Jibril dan Mikail.
Dan maharnya adalah membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW sebanyak 75 kali dibaca tanpa nafas. Walaupun mahar ini tidak disebutkan dalam akad, itulah sebabnya ketika Adam selesai menerima akad nikah, beliau tidak tahan dirinya untuk merangkul Hawa. Namun beliau dilarang oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril berkata, "Bayar dulu maharnya." "Apa maharnya?" kata Adam. Jibril menjawab, "Baca salawat buat Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman sebanyak 75 kali tanpa napas." Maka karena terdorong oleh hasrat Adam yang ingin segera memegang Hawa, Nabi Adam pun terburu-buru membaca salawat, "Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi." Baru menyelesaikan 25 kali salawat, napas Nabi Adam pun meledak, tak tertahankan. Namun beliau melanjutkannya sampai genap 75 kali dengan nafas. Barulah Nabi Adam merasakan lengkapnya kenikmatan surga. Betapa indah surga dirasakan oleh Nabi Adam setelah dinikahkan bersama Hawa. Walaupun para bidadari datang silih berganti memberikan pelayanan, namun tidak membuat Nabi Adam senang karena tidak sama nalurinya. Maka Allah menikahkan Adam dan Hawa untuk kepentingan meramaikan bumi, sedangkan para bidadari disiapkan hanya untuk surga. F. Tahap Adam turun ke bumi. Karena Adam alaihissalam telah dipersiapkan untuk menjadi khalifah di bumi, dan setelah dianggap perbekalan ilmu sudah lengkap dan semua sudah diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Adam, maka Allah Subhanahu wa taala membuat skenario yang tidak disadari oleh Nabi Adam, bahwa dirinya disuruh tinggal di surga hanya buat sementara waktu. Iblis yang tidak pernah kehabisan akal selalu berusaha untuk bisa kembali ke dalam surga sekedar untuk bisa mengeluarkan Adam dari surga. Sementara itu iblis kalau mau masuk surga sudah pasti akan dilarang. Ketika iblis bertemu dengan seekor ular yang sedang keluar dari areal surga, iblis berusaha membujuk ular tersebut untuk membantu dirinya supaya bisa masuk ke dalam surga dengan tanpa dilihat oleh petugas penjaga surga. Ular pun terbujuk dan memasukkan iblis ke dalam mulutnya, lalu ular itu masuk melalui gerbang surga tanpa mendapatkan halangan sedikit pun. Iblis dilepas oleh ular tersebut di dekat pohon kayu terlarang itu. Ia memperagakan dirinya seperti laki-laki tua renta tak berdaya, mohon pertolongan kepada Adam dan Hawa agar tetap menemani dia di dalam surga dengan cara memakan buah pohon terlarang tersebut. Iblis berkata, "Allah melarang kalian berdua mendekati pohon ini karena Allah khawatirkan kalian keluar dari surga. Kalau kalian tidak memakannya, pasti kalian akan dikeluarkan dari surga karena dianggap tidak suka terhadap makanan surga. Oleh karena itu, kalau kalian kasihan pada saya, kalian harus tetap di surga ini agar kalian bisa menolong saya ketika saya butuh apa-apa. Maka caranya kalian harus memakan buah pohon kayu ini." Adam tetap bertahan tidak mau karena dia sudah diperingatkan oleh Allah bahwa iblis itu adalah musuh kalian. Apapun dia lakukan buat kalian pasti untuk menjerumuskan kalian. Jika tidak bisa dengan kekerasan, dia akan menggunakan kelembutan, seperti yang telah difirmankan oleh Allah dalam surat Toha ayat 117. Artinya, karena iblis merasa kesulitan menggoda Adam, maka iblis memfokuskan diri menggoda Hawa. Hawa pun tergoda, akhirnya dia pun memakan buah pohon terlarang itu. Lalu Hawa menangis merengek-engek menggoda suaminya. Demi sang istri yang dicintai, Adam pun ikut memakan buah pohon kayu terlarang tersebut. Dengan kejadian tersebut, Allah pun berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 33. Artinya, kami berfirman, "Turunlah kamu semuanya dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati." Kalimat jami'an pada ayat tersebut mencakup 4 makhluk, yaitu Adam, Hawa, iblis, dan seekor ular. Adam diturunkan di Gunung Nut di daerah Apsus, India. Hawa diturunkan di Jeddah, Saudi Arabia. Ular diturunkan di Asfihan, dan iblis diturunkan di Iblah. Adam dan Hawa turun ke bumi tanpa membawa apa-apa, tanpa busana, tanpa sanak keluarga, dan mereka pun menutupi auratnya dengan daun-daun kayu yang ditemukan di sepanjang jalan. Kerinduan dan kecintaan mendorong mereka untuk saling mencari sehingga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan keduanya di padang Arafah. G. Tahap Adam menyadari kekeliruannya.
Setelah Adam menyadari kekeliruannya, Adam pun ingin menebus kesalahannya dengan cara bersujud sambil menangis selama 350 tahun. Namun Allah Subhanahu wa taala belum mengampuni kesalahannya karena beliau hanya sujud tanpa minta ampun sampai pada akhirnya Jibril pun turun membawa sebuah kalimat. Artinya, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Kalimat yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah berupa doa yang ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf ayat 23. Artinya, keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." Kalimat tersebut dibaca oleh Nabi Adam sebanyak 40 kali dalam sujudnya. Baru kemudian Allah mengampuni kesalahannya. Pada waktu itu, Nabi Adam belum berstatus maksum karena belum menjadi nabi. Setelah diampuni, baru beliau diangkat menjadi nabi bagi anak cucunya. Tahap Nabi Adam berhaji dari India. Nabi Adam alaihissalam pernah berhaji sebanyak 60 kali dari India. Ketika Nabi Adam alaihissalam berada di dalam surga dan setiap kali Allah ingin tajalli pada dirinya, maka Nabi Adam alaihissalam senantiasa tawaf di Baitul Ma'mur yang ada di langit ketujuh. Setelah Nabi Adam berada di bumi, beliau menginginkan hal itu terjadi, maka beliau pun diminta kepada Allah untuk bisa melakukan tawaf. Allah pun memerintahkan malaikat Jibril untuk memberitahu Nabi Adam letak bangunan Ka'bah pada letaknya yang sekarang ini, dan malaikat Jibril mengatakan bahwa semua para malaikat telah bertawaf di tempat ini sejak 70.000 tahun. Menurut beberapa riwayat yang sahih bahwa Nabi Adam berhaji dari India dengan berjalan kaki, dan setiap tempat yang disinggahi oleh Nabi Adam alaihissalam dalam perjalanannya pulang pergi berhaji menjadi satu desa. Adapun tata cara pelaksanaan hajinya sama dengan sekarang, karena cara yang sekarang ini memang cara yang diwarisi turun-temurun. Sekalipun ada perbedaan-perbedaan, tetapi hanya sedikit yang disesuaikan dengan keadaan seperti mikot makani. Setelah manusia-manusia berkembang biak dan menjadi banyak serta menempati belahan bumi di berbagai penjuru bumi ini, maka mikot makani untuk haji ada 5 tempat, yaitu 1. Zatu Irqan, Zatu Irkin. 2. Qarnul Ma'zil. 3. Juhfah. 4. Bir Ali. 5. Yalamlam.